Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin dan bersolat kepada baginda Muhammad Rasulullah dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salam sejahtera pula kepada orang-orang soleh, para sahabat, tabi'in, kemudian guru-guru kita, ya, kemudian para syahidin, kepada para alim ilama, dan juga kepada wabil khusus kakek guru kita, Eyang Kanjeng Sunan Kalijaga, dan guru besar kita Iri Laduna Ilma Imam Awal Samsuddin Syahri, khususan Imam Awal Samsuddin Syahri. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah jamaah sekalian, malam hari ini kita masih bisa berjumpa kembali di dalam rangka majelis ilmu mingguan. Alhamdulillah pula Allah masih berikan kesehatan sekarang cukup mahal sekali, ya. Yang dari dulu sampai sekarang cukup mahal, sekarang lagi lebih mahal lagi dengan adanya isu-isu penyakit virus, ya, corona, pada takut ke rumah sakit dan lain sebagainya, ya. Nah, kesehatan amatlah sangat mahal sekali. Maka bersyukur bagi kita masih Allah berikan pelindungan kesehatan kepada anak kita, kepada keluarga kita, kepada istri kita. Mudah-mudahan perlindungannya selalu ada pada diri kita dan keluarga, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan ilmu juga demikian, insyaallah Allah akan tambahkan keilmuan di luar dari keilmuan yang sudah ada. Kenikmatan Islam, iman dan ihsan itu sangat mahal. Keyakinan ini gampang, tahap demi satu tahap kita kumpulkan keyakinan demi keyakinan. Setiap kejadian, setiap sakit, setiap kita mendapatkan rezeki atau kekurangan, itu kekuatan itu kita betul-betul kita kumpulkan keyakinan itu. Saat kemudian ada mukjizat, ada sesuatu keajaiban yang datang kepada kita, baik dalam keadaan sakit maupun sehat, maupun diberikan rezeki oleh Allah atau masih ditahan rezekinya, keyakinan yang kita tanamkan kepada Allah itu mahal. Jadi tolong dipelihara, jangan dirusak kembali keyakinan yang sudah ada. Nih. Karena Allah bila mencintai seseorang, Allah akan tanamkan keyakinan pada dirinya. Baik jamaah, kita sebelum masuk dalam majelis, mari kita dengarkan bacaan lantunan ayat Al-Quran yang dibawakan oleh Ustadz Yusuf sebagai pencerah daripada kerohanian kita. Silakan waktu dan tempat. Surat Al-Baqarah ayat 208 sebagai pengingat dibaca. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Billahi minasyaitonir rajim.
orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, Islamul kafah. Janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara sekalian, demikian Al-Quran surat Al-Baqarah 208 yang dibacakan oleh Ustaz kita, Ustaz Yusuf. Kemudian lantunan suci Al-Quran tadi menambah hasanah haniah kita ya, tambah nur kita. Surat Al-Baqarah ayat 208 tadi. Ini menjadi surat pengingat bagi kita. Mas sekalian yang dirahmati Allah, firman atau surat Al-Baqarah 208 ini adalah ayat pembuka bagi majelis pada malam Jumat kali ini. Bahwa malam hari ini kita mengingatkan kembali kepada seluruh jamaah Laduna Ilma di mana saja berada bahwa pokok ya, sendi-sendi daripada ajaran Laduna Ilma ya, itu fundamentalnya ada pada titik ini, surat Al-Baqarah 208. Ingat ya ayyuhalladzina amanu khulu fis silmi kafa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun bi. Jadi jakan Allah ya, minta Allah kepada hai orang yang beriman, setelah kamu masuk ke dalam Islam secara utuh, secara paripurna, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Jadi musuh yang nyata bagimu. Jadi ada dua peran di sini, ada dua nasihat Allah. Yang pertama adalah perintah untuk kita tidak meninggalkan Islamul kafah. Itu yang satu. Yang kedua, bahwa tipu daya setan itu bukan fata morgana. Tipu daya setan itu nyata. Setiap saat dari zaman Nabi Adam kakek moyang kita sampai nanti akhir zaman, mereka akan menggoda sekuat tenaga. Ya. Maka yang diingatkan pertama adalah saudara sekalian, Laduna Ilma adalah ngikut atau bersandar pada azas Islam yang utuh, bukan Islam yang setengah-setengah. Maka Islam yang utuh, penjelasan di dalam Islamul kafah jelas sekali. Saudara sudah sering mendengarkan tentang materi Ma'rifatul Islamul kafah. Angkat dari pertanyaan dari Jibril alaihissalam kepada baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hai Muhammad, jelaskan kepadaku tentang Islam. Maka Rasulullah menjelaskan tentang Islam. Jelaskan kepadaku tentang iman. Maka dijelaskan pula Rasulullah menjelaskan tentang iman. Yang terakhir, jelaskan kepadaku tentang ihsan. Maka Rasul pun menjelaskan bagaimana tentang definisi ihsan. Islam, iman, ihsan itulah yang disebut dengan Islamul kafah. Dalam rukun Islam jelas di situ ada syahadatnya, ada sholatnya, ada puasanya, ada zakatnya, ada haji. Yang lima-limanya ini harus dijalankan. Maka Laduna Ilma yang telah berazas kepada Islamul kafah tidak boleh meninggalkan hukum syar'i, tidak boleh meninggalkan hukum syariatnya. Seluruh imam dimanapun saja berada dalam wadah Laduna Ilma harus menjelaskan ini. Bukan kemudian seorang imam mengajarkan untuk tidak melakukan ibadah, tidak sholat, sholat itu tidak perlu dan lain sebagainya. Itu penjelasan yang salah ya. Jadi Laduna Ilma dalam hal ini Imam Mawal jelas sekali, bukan berarti meninggalkan ibadah syar'inya, tidak ya, justru ini menjadi fundamental. Ini adalah pokok dasar yang harus dijalankan oleh kita semua jamaah Laduna Ilma.
Jadi salah kalau ada kemudian jamaah, ya siapapun saja berada, mau tingkat imam kek, mau belum imam, dia jelaskan bahwa sholat itu tidak perlu, haji tidak perlu, puasa itu tidak perlu, zakat tidak perlu, maka ajaran itu salah, bukan laduna ilmah, itu oknum ya, itu oknum. Sekali lagi bahwa itu adalah oknum. Laduna ilmah adalah Islamul kafah. Rukun Islam dijalankan, rukun iman dijalankan, dan ihsan itu sendiri juga dijalankan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah hati-hati dengan langkah setan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Ingat, harus bawahi ya, bahwa setan itu musuh yang nyata bagi kita. Dia akan menjebak kita. Mereka akan menjebak kita sebagaimana dia menjebak kakek moyang kita Adam alaihissalam. Kakek moyang kita saja bisa diturunkan dari surga ya ke bumi, apalagi kita ini keturunannya. Maka harus khawas kita, harus waspada kita ya. Salah satu yang diikrarkan oleh iblis, setan laknatullah. Ini janjinya iblis sendiri. Dia katakan bahwa ya Allah, demi kebesaranmu, Allah demi kebesaranmu, karena engkau telah melaknat aku ya, dan melaknat aku, maka izinkanlah aku mengganggu anak cucu Adam sejauh-jauh kesesatan, sejauh-jauh kesesatan sampai akhir zaman loh, gak main-main ya. Kecuali hambamu yang mukhlisin lahuddin lah yang aku tidak mampu mengganggunya. Nah ini bahasa iblis ini tolong dicermati benar. Sudah? Sekali lagi Imam sampaikan, mari saudara sekalian, dalam malam hari ini kita bermuhasabah. Kalimat yang iblis sampaikan kepada Allah ini ya, dalam rangka mengikrarkan diri untuk mengganggu anak cucu Adam sejauh-jauh kesehatan. Ingat bahasanya adalah, ya Allah demi kebesaranmu ya, karena engkau telah melaknat aku, maka izinkanlah aku mengganggu anak cucu Adam sejauh-jauh kesesatan, kecuali hamba-hambamu yang mukhlisin lahuddin, yaitu hamba yang ikhlas beribadah karena Allah lillahi ta'ala ya. Kalau kemudian Adam saja yang diciptakan langsung oleh Allah, bayangkan itu ya, diciptakan langsung jasadnya utuh, kemudian ditiupkan ruh kepada diri Adam, dan sempurna Adam. Dengan kesempurnaan dan kemuliaan itu apa? Malaikat sujud kepada Adam dan diberikan makanan-makanan yang terbaik dan tempat termulia, yaitu surga Jannatul Firdaus. Itu sudah mulia sekali Nabi kita, Nabi Adam alaihissalam. Kalau seandainya Nabi Adam waktu itu tidak memakan buah kuldi, orang nggak perlu turun, tidak perlu kerja ya, tidak perlu kerja, tidak perlu sekolah dan lain sebagainya. Karena apa? Sudah dalam kemuliaan, kita berada di surganya Allah. Maka saudara sekalian, karena jelas Allah sampaikan di dalam Al-Baqarah, surat Al-Baqarah 208, bahwa setan musuh nyata bagi kita, maka inilah kemudian dijadikan satu rumusan oleh guru besar kita Imam Al-Samsuddin Syari, bahwa salah satu tujuan beragama ya, daripada 5 tujuan agama, yang pertama adalah kita harus mampu mengalahkan setan laknatullah. Tidak ada jalan lain ya. Yang pertama adalah kita harus mampu mengalahkan setan laknatullah. Yang kedua apa? Itu nanti dijelaskan, bahwa kita harus mempersiapkan bekal yang panjang. Yang ketiga tujuannya adalah kita harus sampai pada titik maqaman mahmudah, pada tingkat yang tertinggi, maqaman mahmudah. Yang keempat adalah kita harus mencapai derajat yang tertinggi di sisi Allah. Dan yang kelima adalah kita mampu berkalam dengan Tuhan. 5 nih. Nah, ini adalah
tujuan untuk mencapai tujuan tertinggi. Apa tujuan tertinggi agama? Tujuan tertinggi beragama adalah mencari rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tujuan kecil-kecilnya ini sesuai dengan perintah Allah adalah kita harus yang pertama mampu mengalahkan setan laknatullah. Ya, kalau anak kakek moyang kita bisa jatuh gara-gara setan, maka kita jangan sampai kemudian terperdaya oleh setan laknatullah. Bukti nyata saudara sekalian, ya, banyak sekali, apalagi ini akhir zaman, ya, banyak sekali yang terperdaya. Tipu daya sebenarnya cuma 3, ya. Jadi metode setan menggoda itu cuma 3 saja. Nah, dari dulu sampai nanti akhir zaman ya 3 ini: harta, tahta, wanita. Kalau ngoni bisa lolos dari harta, maka dihantamlah di urusan tahta. Kalau harta lolos, maka tahta. Kalau tahta lolos, maka satu lagi adalah wanita. Wanita kemudian lolos, balik lagi ke harta, terus muter-muter gitu. 3 ini adalah alat perangkatnya setan untuk mengganggu anak cucu Adam. Cuma 3 ini. Ya. Kita sungguh-sungguh dan kita pelajari, kita cermati benar, ya, agar kita tidak diganggu oleh setan. Urusan beragama juga gitu. Kesan bahwa dengan kita sudah mempelajari ihsan, kita sudah masuk dalam materi-materi ilahiyah, materi kewalian, maka setan mengganggu. Syariat sudah tidak dibutuhkan lagi. Hai, Fulan bin Fulan, tidak perlu itu hukum-hukum syar'i itu, karena kamu sudah berzikir, kamu sudah menuntut ilmu dan lain sebagainya, ya. Maka hukum-hukum yang bersifat hukum hak dan batil itu bisa kamu terabas saja. Hati-hati. Ini adalah tipu daya setan kepada orang-orang torekot, kepada orang-orang yang hakikat. Banyak yang kemudian mengabaikan hukum-hukum syar'i. Yang jelas bahwa hukum itu sudah jalan. Contoh, misalnya khamr itu jelas haram, judi jelas haram, ya, berzina jelas haram. Tapi kalau setan sudah masuk dalam diri kita, itu bisa diputar balik. Kesannya bahwa judi, kesannya bahwa khamr, kesannya bahwa zina itu adalah benar di hadapan Tuhan. Coba bayangkan itu, setan sampai mengganggu kepada orang-orang bertorekot sampai setingkat ini. Ada juga yang diganggu, dia bermain, ya, jamaah atau pola-pola pikir orang torekot, mengganggu dalam urusan apa setan? Urusan nilai kehendak, kodrat dan iradat Tuhan, itu dipermainkan di situ. Contohnya seperti apa? Banyak yang terjebak bahwa laduna ilma ini dalam menganut Islamul kafa, dan kemudian kita adalah ahlul sunnah wal jamaah. Tolong diingat, digarisbawahi bahwa kita ini adalah ahlul sunnah wal jamaah. Ahlul sunnah wal jamaah dalam hal ini meyakini akan adanya qadar dan iradat, bukan kehendak bebas karena Allah. Ingat, di dalam Islam itu terbagi menjadi 2, ya. Urusan takdir, yang satu adalah urusan Jabariyah, yang kedua adalah Qadariyah. Apa Jabariyah itu? Jabariyah itu adalah menyerahkan bahwa seluruh kehidupan kita itu karena Allah semua. Jadi kita hidup ini karena kehendak Allah, totalitas karena Allah. Ini Jabariyah. Qadariyah adalah kita melakukan ikhtiar, yang ikhtiar itu juga koridornya dari Allah. Ingat, ya, itu Qadariyah. Tapi jamaah laduna ilma, ya, itu berazas kepada ahlul sunnah wal jamaah. Apakah itu yang dimaksud bahwa kita tidak menyerahkan mutlak takdir kehendak itu kepada Allah saja, ya, tapi kita juga memiliki ikhtiar di dalamnya. Jadi secara manusianya kita berikhtiar, tapi ujung akhirnya kita kembalikan kepada Allah, kehendak Allah. Ini
yang dimaksud dengan takdir ahlul sunnah wal jamaah, pengertian taklil al sunnah wal jamaah. Tapi kalau Jabariyah semuanya karena Allah. Contoh misalnya gini, kamu kenapa kamu sekarang dalam keadaan mabuk? Ya habis bagaimana? Saya sudah ditakdirkan oleh Allah mabuk ini. Contoh itu. Kamu kenapa kemudian judi? Ya saya ini kan perbuatan baik dan buruk kan semuanya sudah dalam ketetapan Tuhan. Ya, jadi kalau saya mabuk, saya judi seperti ini, ya ini karena ketetapan Tuhan. Jadi dia menggunakan dalih ketetapan Allah untuk membenarkan apa yang dia lakukan, sesuatu yang jelas haram yang tertuang di dalam Al-Qur'anul Karim, pedoman ya, sebagai pedoman itu dilanggar semua. Ini yang tidak diperbolehkan. Jangan terjebak, ini jebakan setan sama sekalian. Maka kita urung pikiran kita, akal kita, supaya jangan sampai kemudian sesuatu yang telah maksiat, yang telah ditetapkan dalam Al-Quran kemudian kita langgar. Ya, kehendak Allah memang memiliki dua. Ya, satu kehendak yang diridhoi oleh Allah dan satu kehendak yang tidak diridhoi oleh Allah. Ya. Misalnya sekarang saudara bersama-sama mendengarkan majelis ilmu, ini kehendak Allah. Kehendak yang mana? Kehendak yang diridhoi oleh Allah. Maka ambil. Kalau ini sudah waktunya majelis ilmu, kemudian kalian masih santai, masih berdagang di sana, meninggalkan urusan majelis demi keuntungan duniawi, itu mau ngambil kehendak juga. Tapi kehendak yang mana? Ya jelas yang lebih baik, yang diridhoi adalah mengikuti majelis ilmu. Ini kehendak yang diridhoi Allah. Ambil kehendak yang diridhoi Allah dan tinggalkan kehendak Allah juga, ya, yang tidak dalam ridhonya. Gitu. Jadi jelas ya, mulai bisa dipahami nih. Kehendak Allah, semuanya kehendak Allah. Semua kehendak Allah. Contoh, saudara keluar rumah. Saudara keluar rumah, keluar ini mengikuti kehendak Allah atau kehendak setan, kehendak yang tidak diridhoi Allah, yang diridhoi oleh setan, itu bisa saja mau dipilih. Karena apa? Kodrat itu ada dalam diri kita. Asa dan kehendak ini uniknya manusia. Makanya Allah menciptakan kita manusia ini sangat unik. Berbeda dengan makhluk lain seperti para malaikat, para binatang dan sebagainya, jin dan sebagainya. Manusia ini yang paling mulia. Kalian diberikan kehendak bebas di situ. Silakan memilih mengikuti kehendak yang diridhoi atau kehendak yang tidak diridhoi. Tapi ujung akhirnya kalian akan bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan. Jamaah sekalian, maka dalam hal ini malam ini ayo kita belajar. Jangan kemudian kita putar balikan ya hukum-hukum yang sudah jelas. Al-Quran yang sudah jelas. Ada satu contoh misalnya imam dia kalah. Sekarang ini lagi anggaplah ini kalau secara hukum syar'i judi imam. Judi ini. Oh iya, saya bilang boleh. Imam Hadi tidak saya ikut campur. Ini tanggung jawab saya, urusan saya ini. Saya mengambil ikhtiyat ini. Kalau memang ini saya dapat, berarti Allah izinkan. Kalau nggak dapat ini hasil judi ini berarti Allah tidak izinkan. Saya masih dalam batas koridor. Bermain-main dengan api ini. Ya. Bermain-main dengan api. Tetap apakah ini ada dosa? Jelas. Apa yang dilakukan ini dosa. Karena dia sudah tahu hukum. Main kartu lakukan. Ini adalah mengundi nasib adalah judi. Apa tetap dilakukan? Kalau saya pernah imam, berarti ini dalam ridho Allah ini. Ya? Ini semuanya itu adalah sesuatu yang jelas memiliki konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Nah, ingat bahwa dosa itu menyengsarakan kita. Kalau mau tahan sehat jasmani, maka dihantam urusan anak dan istri. Anak kemudian tidak mengikuti orang tuanya. Ya, sulit untuk dididik. Tapi kalau misalnya kita nggak tahan, kita akan sakit di situ.
Allah akan cabut harta kita, Allah akan cabut rezeki kita, dan lain sebagainya. Ini dosa. Maka hati-hati, jangan bermain api dengan dosa. Lakukanlah kebaikan-kebaikan kehendak yang mengikuti ridho Allah. Yang tidak diridhoi jangan ikuti. Kalau tidak percaya, silakan dites, dijalankan. Benar. Jadi kalau ini, wah saya tidak percaya sama imam ini, apa yang disampaikan imam ini hanya teori aja. Baik, kalau gitu mau dicoba. Silakan berzina, silakan tinggalkan sholat, silakan berjudi, tinggalkan khamar. Maka ujungnya apa yang saudara tanam, saudara akan menuai. Itu pasti sudah stop. Karena imam ini sudah jalankan. Semua sebelum mau dijalankan, imam sudah lakukan. Ya, jadi stop, bertobat. Karena dosa itu adalah kembali kepada kita. Kita akan jadi sakit, dibersihkan oleh Allah. Segala harta akan dibersihkan. Itu perlu di garis bawah. Saudara sekalian, yang pertama kembali bahwa Allah tegaskan bahwa setan adalah musuh yang nyata. Ya, coba dibaca kembali kepada ayat. Supaya imam istirahat dulu. Silakan dibaca firman-Nya ya. Artinya aja. Quran surat Al-Baqarah ayat 208, artinya, hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, Islam kafah, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Ya, karena syaitan musuh yang nyata, maka kita harus wajibkan mampu mengalahkan syaitan laknatullah. Tanya bagaimana belajar ilmu, kumpulkan kekuatan Nurul Quran. Jadi kita sudah awali dengan zikir, majelis zikir. Kita mohon kepada Allah agar Allah turunkan Nurul Quran, ya. Maka jamaah sekalian jangan malas-malas berzikir. Zikir ini adalah kunci, ya, daripada pelajaran-pelajaran. Kunci dari hukum-hukum ma'rifat, ketajaman ilmu meningkat. Kemudian kita kemampuan, kita mampu melihat muharafun dan lain sebagainya, ya, menambah efek wibawa dalam diri, kemudian memproteksi dari wabah-wabah. Sekarang ini sudah banyak wabah, ya, maka banyak berzikir kepada Allah agar Allah tingkatkan, ya, kekuatan diri kita ini, roh kita semakin meningkat. Ya, spiritual kita semakin tinggi, keyakinan semakin meningkat. Nah, kalau semua itu meningkat, imun itu akan meningkat. Itu sudah pasti. Nah, daya tahan terhadap penyakit itu juga akan meningkat. Ya, mampu mengalahkan setan laknatullah. Bila ada setan datang, kita tahu. Bukan sekedar teorinya saja, tapi kita tahu. Mau zikir, tiba-tiba melihat setan. Itu pasti, karena setan itu tidak suka kalau seseorang itu mendekat kepada Allah, dan pasti ketemu. Jadi kalau orang tasawuf belajar tahu pikir, kalau nggak ketemu setan itu patut ditanyakan. Jadi orang ini tidak dalam hitungan setan laknatullah. Apa demikian? Putus ini satu. Kenapa begitu? Karena pada saat seseorang berzikir, rohaninya yang dari alam dunia itu dia akan melalui beberapa alam sampai ke alam ilahiyah. Ya. Jadi alam dunia dia naik ke alam jin, dia naik ke alam barzakh, naik ke alam malakut, naik ke alam aulia, alam anbiya, kemudian ke Sidratul Muntaha, ya, di situ alam jabarut, syi'us samawati, ars Allah dan miskatnya Allah. Itu seperti itu, ya. Jadi pada saat seseorang berzikir, rohnya itu akan naik, ya, mi'raj. Rohaninya akan naik mi'raj, ya. Semakin dia tenang jiwanya, maka dia akan sampai kepada alam ilahiyah. Yang dimaksud jarak, ya, antara seorang hamba dengan Tuhannya. Itu bukan jarak secara dzahiriyah, bukan, ya.
Kalau untuk Hiria ini sudah dekat dengan Allah, karena tidak mungkin kita berjarak dengan Tuhan. Nah, kita ada di dalam lingkupnya Allah. Jadi jangan dibayangkan bahwa antara kita dan Allah mendekat itu terus kita punya jarak. Tidak, justru kita ini tidak ada jarak antara diri kita dengan Allah. Apa yang berjarak sebenarnya? Apa yang didekatkan antara hamba dengan Allah? Yang didekatkan adalah sifatnya ini loh. Sifat yang ada, sifat ilahiyah ada dalam diri kita. Kita besarkan mengikuti sifat Allah. Ini memiliki sifat 13 sifat di situ. Nah, kita juga memiliki 13 sifat di situ. Kita punya sifat wujud, qiyamu binafsi, Allah wadahniyah, Allah kalam di situ, Allah basar, Allah sama, ya. Semua itu ada sifat-sifatnya Allah, memiliki sifat. Nah, kita juga sama, kita punya basar, kita punya sama, kita memiliki kemampuan melihat, kita kalam, mampu berbicara, ilmu di situ, ya. Berdiri sendiri, kita wujud, punya wujud. Sifat inilah yang kemudian kita dekatkan kepada Allah. Hingga apa? Biar sifat Allah itu semakin besar pada diri kita. Kapan itu terjadi? Saat zikir itu. Saat zikir saudara tenang jiwanya, ya ayatuhal nafsul mutmainnah, tenang benar, kemudian akalnya sudah ikut berzikir, nafsunya ikut berzikir, hayatnya berzikir. Kapan akal nafsu hayat berzikir bersama ruh? Saat akal ini tidak mikir apa-apa, saat nafsu ini sudah tidak menginginkan apa-apa, sampai cepat selesai, cepat selesai, cepat selesai. Nah, kalau ada bahasa itu menunjukkan nafsu ini belum mau berzikir. Kalau akal kemudian masih berpijak mikir pekerjaan-pekerjaan pagi sehingga siang, masih ada dalam pikiran kita, menunjukkan akal ini masih liar, belum berzikir. Nah, kondisi seperti ini jangan berhenti sebenarnya, ya. Kondisi ini menunjukkan bahwa ibarat kuda, akal ini kudanya masih liar, nafsunya juga masih liar, hayatnya juga masih liar. Nah, rohnya mau berzikir, ya, kemauan berzikir ada. Cuma dia harus juga mampu mengendalikan akal, nafsu dan hayatnya. Ini butuh waktu ya Mas. Jadi bukan setengah jam, kayak tadi zikir setengah jam misalnya, jamaah zikir setengah jam. Itu belum apa-apa, saya yakin belum apa-apa. Ada yang tertidur, itu menunjukkan hayatnya kelelahan, ya baru 5 menit tidur, ya menunjukkan kelelahan, rohnya tidak standby, tidak dalam kesadaran. Zikir yang benar adalah tidak tertidur, tidak masuk kepada alam tidur, antara alam tidur, ya, kemudian dia masih terjaga dalam nilai kesadaran. Nah, disitulah alam mutmainnah itu. Alam mutmainnah yang kemudian kita dekat dengan Allah. Nah, saat roh kita keluar, itu tentu dia akan masuk alam jin, tentu dia akan masuk alam barzakh. Nah, saat masuk alam jin, alam barzakh inilah kemudian setan akan berupaya berbondong-bondong untuk memotong roh itu agar tidak sampai kepada Allah. Ini perannya guru dikala kemudian saudara berzikir. Inilah peran seseorang yang bertorekot, yang ingin tadarruk, irji ila robbi, yang kemudian dia harus dalam bimbingan guru, karena ilmu guru itu akan memproteksi diri. Makanya banyak orang yang berzikir ingin kenal Allah, ujung-ujungnya dia gila, ujung-ujungnya dia stres. Kenapa? Ya karena akalnya dipotong oleh setan laknatullah. Ya, hati-hati. Makanya alhamdulillah kepada jamaah Madinah Ilma yang sudah terikat baiat, karena dengan baiat inilah kemudian Allah ridho kepada kita untuk kembali kepada Allah dalam tuntunannya, baru kita bisultan. Artinya itu apa? Kita dilindungi dengan ilmu kekuatan jamaah ini, ya. Kayaknya kalau mau berzikir jangan lupa Al-Fatihah, tawasul kepada Rasulullah, ini diajarkan. Tawasul kepada Rasul, tawasul kepada para alim billah, kepada para wali Allah, kepada guru-guru kita, ya. Itu semua disampaikan, kepada kakek guru disampaikan.
kepada diri kita disampaikan, kepada jamaah dan ilmu sampaikan itu. Karena Al-Fatihah ini mampu memproteksi kita. Kemudian roh kita mendekat kepada Allah. Mendekat kepada Allah. Insya Allah roh tadi akan sampai kepada Allah. Ini kunci daripada untuk mampu mengalahkan setan. Pelan tapi pasti, sedikit demi sedikit kumpulkan roh, ya. Jangan kemudian kita sudah mampu mengalahkan setan satu, kita sudah bangga makan puji, atau sudah bangga diri, belum. Nah, setan itu bertingkat, level 1, level 2 sampai level 9. Saat kalian mampu mengalahkan level 1, akan iblis akan ngirim level 2, ngirim level 3, terus begitu sampai kalian bombardir di situ. Ya, jadi kalau sudah satu kali, imam, saya sudah mampu mengalahkan setan, belum apa-apa itu, belum apa-apa, jangan bangga. Nah begitu Noni sudah mengalahkan satu, sudah bangga, kebanggaan itulah sebenarnya setan sudah menang, menyisipkan kebanggaan dan sum'ah kepada diri Anda. Hati-hati, tipu daya setan sangat halus sehingga seseorang yang ditipu tidak mengetahui bahwa dia telah masuk dalam jurang. Dia selamat kenapa? Karena rahmat Allah yang melindungi dirinya dari gangguan dan tipu daya setan, bukan karena dirinya sendiri. Insya Allah kita mendapatkan barokah majelis ilmu, ya. Karena apa? Dengan kita berkumpul majelis secara bersama jauh dekat, insya Allah akan memproteksi dengan menurunkan para malaikat, ya, menaungi sayapnya, dikepakkan di tengah-tengah kita dan mengaminkan atas doa-doa orang-orang yang berkumpul di dalam majelis. Maka terus kalian mudah-mudahan majelis ilmu mampu mendatangkan barokah Allah, hidayah Allah, makfirahnya diturunkan kepada kita. Allah turunkan rezeki yang barokah, ya, kesehatan yang baik, kita terhindar dari wabah dan bala, ya. Kemudian Allah turunkan ilmu. Dengan keilmuan itu kita mampu melihat sesuatu yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.